Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kunci kebahagiaan. Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang yang ingin bahagia, namun tak tahu dari mana datangnya kebahagiaan itu. Sebagai manusia yang masih tinggal di dunia ini, kita butuh kebahagiaan. Jika tidak ada kebahagiaan, maka hidup akan terasa hampa dan tak berdaya. Sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya hidup dalam kebahagiaan atau bersukacita. Kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Dia adalah raja yang diurapi dan dikasihi oleh Allah dalam sepanjang masa kepemimpinannya. Kita boleh baca Mazmur 16 ayat 1-6. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Ayat-ayat di atas menunjukkan perkataan iman Daud kepada Allah, bahwasannya hal yang membuat dia mendapat kebahagiaan, karena Allah adalah perlindungan yang sejati. Daud tahu bahwa jika Allah mampu menciptakan langit dan bumi, maka Allah juga sanggup menjadi pelindungnya. Daud tidak pernah mengandalkan para pengawal yang gagah perkasa, tetapi Daud mengandalkan Allah. Jika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pelindung yang sejati dalam setiap kehidupan kita, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita dan sifatnya kekal. Mengapa seringkali kita tidak dapat hidup dalam kebahagiaan? Karena kita tidak mengambil komitmen kita untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Seringkali kita menjadikan orang lain, entah keluarga kita, sahabat kita, kenalan kita, bahkan menjadikan pekerjaan kita sebagai sumber kebahagiaan. Maka hal itu hanya bersifat sementara dan tidak akan pernah tinggal lama dalam kehidupan kita. Kita perhatikan di ayat kedua, Daud melanjutkan dengan mengambil komitmen untuk menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Engkaulah Tuhanku. Di sini Daud mengatakan hubungan pribadinya dengan Allah. Allah bukan hanya Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha segalanya yang tidak bisa terjangkau dalam pikiran, tetapi Allah juga mempunyai hubungan dengan Daud. Daud menjadikan Allah sebagai Tuhan secara pribadi. Dan apa yang didapat Daud? Dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Perkataan
ungkapan hati. Tak ada yang melebihi Engkau, menunjukkan bahwa bagi Daud tidak ada kebahagiaan lain di luar Tuhan. Semua hal yang bisa Daud nikmati dalam hidupnya hanya terjadi karena ia terlebih dahulu mempunyai hubungan dengan Tuhan. Hal yang paling terakhir, mengapa seringkali kita tidak hidup bahagia? Karena kita tidak pernah menganggap Tuhan sebagai milik kita yang paling berharga, yang harus kita jaga. Sebab jika Tuhan Yesus adalah milik kita, maka kita disebut orang yang bahagia. Daud berkata, Tuhan, Engkau saja yang kumiliki. Daud tahu bahwa harta terbesar baginya bukan kekayaan, bukan prajurit, bukan pula seluruh isi kerajaan. Harta yang terbesar bagi Daud adalah Tuhan, dan itu cukup. Hanya dengan mempunyai Tuhan dan mempunyai hubungan yang dekat dengannya, Daud sudah memperoleh semua yang diinginkan di dalam hidupnya. Dia berkata, Engkau memberi segala yang kuperlukan, dan itu sangat menyenangkan hati Daud. Apa yang kita pelajari dari Mazmur ini? Kita belajar bahwa kita dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang bernilai dalam hidup ini. Rasa puas dan rasa cukup hanya bisa kita dapatkan jika kita memiliki apa yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang kita cari-cari selama ini. Ternyata kunci kebahagiaan sejati adalah kita menjadikan Allah sebagai perlindungan yang sejati dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang mengetahui kunci kebahagiaan dalam kehidupan selama kita tinggal di dunia. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang begitu indah, yang mengingatkan kami bahwa kunci kebahagiaan hidup adalah menjadikan Yesus sebagai pelindung sejati dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh bersandar kepada apapun yang ada di dunia ini, karena yang di dunia ini sifatnya sementara. Tetapi jika kami bersandar kepada Yesus, saat itulah kami mendapatkan kebahagiaan, karena Yesus bersifat kekal. Berkati kami Tuhan dalam menjalankannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu percaya kepadamu dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.